Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistiawati dengan NIM 2017 1030 1025 dari kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh penambahan bakteri asam laktat Lactobacillus sp pada fermentasi kopi robusta mutu rendah. Hal yang melatar belakangi saya untuk menulis artikel tersebut adalah, yaitu yang pertama adalah Indonesia biasa disebut dengan negara agraris dong, atau biasa yang memiliki hasil perkebunan paling banyak, di mana hasil perkebunannya antara lain seperti kopi, teh, kakao, karet, dan juga kelapa sawit tentunya. Tapi di sini saya akan memfokuskan terhadap kopi, di mana komoditas kopi di Indonesia memiliki berbagai macam jenis. Dengan jenis yang paling umum saja, itu ada kopi robusta, arabica, dan juga liberica tentunya. Kemudian ada nih kopi yang khas dari tiap-tiap daerah, yaitu seperti kopi Aceh dari Gayo, kopi Wamena Papua, kopi Kintamani dari Bali, dan juga kopi lainnya. Selain dari kopi-kopi yang telah saya sebutkan tadi, juga terdapat kopi yang memiliki special good atau taste good yang banyak diminati oleh orang. Seperti contohnya kopi luwak, di mana kopi luwak berasal dari kopi fermentasi yang difermentasi khusus atau difermentasi secara alami dari hewan luwak tersebut. Nah, dari banyaknya jenis kopi yang udah disebutin tadi, ada nih faktor yang mempengaruhi harga jual ataupun kisaran harga jual dari kopi tersebut, yaitu adalah faktor mutu atau kualitas mutu dari kopi yang berbeda-beda tentunya, sehingga itu yang menyebabkan harga jual atau kisaran jual dari kopi itu juga berbeda. Nah, permasalahan utamanya ada di sini nih, di mana masyarakat luas itu kurang meminati atau kurang begitu tertarik akan kopi robusta mutu rendah. Ya, dikarenakan menurut Bapak Buadi selaku kepala pabrik atau kepala produksi dari PT Rolas Nusantara Mandiri unit kopi bubuk yang ada di Jember, itu mengatakan bahwa kopi robusta mutu rendah itu memiliki cita rasa yang sedikit pahit dengan bentuk yang tidak beraturan, dan juga aroma yang dikeluarkan dari biji kopi tersebut tidaklah sangat kuat, sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya atau sedikitnya minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi biji kopi tersebut. Nah, karena kurangnya minat konsumen ini, terdapat suatu gagasan ide baru di mana kopi robusta mutu rendah ini akan diolah kembali melalui proses fermentasi dengan bantuan dari bakteri asam laktat dengan jenis atau dengan spesies Lactobacillus sp. Di mana banyak kita ketahui bahwa bakteri Lactobacillus sp itu biasa digunakan pada fermentasi yogurt. Harapannya yaitu dengan dilakukannya fermentasi dari bantuan bakteri asam laktat tersebut dapat merubah cita rasa atau taste yang dikeluarkan atau dihasilkan dari kopi robusta pada tahap akhirnya, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari masyarakat, sehingga itu juga masyarakat dapat sedikit memiliki inovasi baru dan tidak terpacu pada kopi itu saja. Tujuan dari diadakannya pembuatan artikel ini yaitu diharapkan dapat mengetahui cita rasa yang akan ditimbulkan akibat fermentasi dari Lactobacillus tersebut. Kemudian yaitu untuk mengetahui hasil akhir dari fermentasi. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaat dari pembuatan artikel ini yaitu sebagai inspirasi dari penciptaan kopi dengan taste yang berbeda dengan yang ada di pasaran, kemudian dengan proses yang berbeda juga. Metode yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada jurnal yang saya baca dan juga dijadikan referensi saya dalam menggarap artikel ini, yaitu terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya terdapat persiapan sampel, penetapan kadar air, derajat keasaman atau pH, serta kadar kafein. Di sini juga saya menambahkan tentang syarat mutu yang dianjurkan atau berlaku di Indonesia menurut SNI. Kemudian
metode yang pertama saya akan jelaskan, yaitu persiapan sampel kopi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mbak Zakia sebagai acuan dalam data saya, yaitu sampel kopi digunakan adalah jenis kopi robusta mutu rendah tentunya, tetapi dalam pengacuan ini Mbak Zakia dan kawan-kawannya menggunakan kopi Arabica. Nah, kopi mutu rendah ini divariasikan, yaitu dalam variasi pertama, yaitu kopi bubuk robusta yang diolah tanpa fermentasi. Yang kedua yaitu kopi bubuk robusta yang diproses dengan penambahan bakteri 10 ml serta substrat 90 ml. Serta yang ketiga adalah kopi robusta yang diproses dengan 20 ml bakteri dan juga 80 ml substrat. Jeda. Nah, untuk metode yang kedua atau untuk poin yang kedua nih dalam metode yaitu fermentasi. Menurut Wilujeng dan Wikandari dalam Usman dan kawan-kawan 2015, yaitu terdapat pada jurnal atau artikel dari Zakia dan kawan-kawan 2020 yang telah dimodifikasi. Untuk fermentasinya terbagi dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah pembuatan medium. Poin yang pertama pada fermentasi yaitu pembuatan medium fermentasi. Substrat yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit dari biji kopi sebanyak 200 gram. Entah kenapa Kak Zakia dan kawan-kawan menggunakan 200 gram. Mungkin karena ini jurnalnya telah dilakukan pengujian sehingga saya menjadikan jurnal tersebut sebagai patokan saya, sehingga saya samakan yaitu 200 gram. Kemudian ditambah dengan aquades sebanyak 100 ml atau separuh dari substrat yang digunakan. Jika substratnya menggunakan 400, maka aquadesnya tentunya 200 ml. Selanjutnya dilakukan pengecilan ukuran dengan bantuan blender ataupun alat lainnya. Tetapi kenapa menggunakan blender? Karena blender bisa memperkecil ukuran itu lebih kecil daripada menggunakan pisau loh. Dan kemudian jumlah substrat yang digunakan pada saat fermentasi yaitu 90 dan juga 80. Kembali ke persiapan sampel awal di mana variasinya menggunakan 90 substrat, menggunakan bakterinya 10 ml. Jika menggunakan substratnya 80 ml, maka bakteri yang digunakan adalah 20 ml. Yang akan diinokulasi sebanyak 10 dan juga 20 ml starter Lactobacillus sp. Nah, poin yang kedua adalah preparasi fermentasi kopi secara alami, di mana biji robusta disiapkan sebanyak 100 gram. Difermentasi secara alami selama 20 jam. Dan setelah itu, biji kopi yang telah difermentasi dicuci kembali dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 25 jam. Diharapkan dapat mengecilkan atau menurunkan kadar air yang ada pada biji kopi tersebut, sehingga dapat difermentasi ulang dengan bakteri asam laktat. Nah, biji yang telah kering digunakan kemudian dilakukan pengupasan dari kulit tanduknya yang kemudian disangrai secara manual. Dan langkah terakhirnya yaitu biji kopi yang telah disangrai dihaluskan hingga menjadi kopi bubuk. Kemudian poin yang ketiga adalah preparasi fermentasi biji kopi dengan penambahan bakteri asam laktat atau dengan jenis Lactobacillus sp. Di sini biji kopi disiapkan sebanyak 200 gram, kembali lagi yang awal. Kemudian difermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat. Di sini kenapa sih yang tadinya 100 gram kok yang ini 200 gram? Karena sampel yang digunakan dari masing-masing biji kopi adalah 100 gram. Dimana di sini diharapkannya tadi di awal variasinya adalah biji kopi yang tanpa menggunakan fermentasi atau difermentasi secara alami. Kemudian biji kopi digunakan dengan fermentasi substrat 80 dan juga fermentasi substrat 90. Untuk biji robusta yang difermentasi, yaitu kopi disiapkan sebanyak 200 gram. Nah, untuk preparasi dari biji kopi dengan penambahan fermentasi dari bakteri asam laktat, yaitu kopi yang awal atau kopi sampel disiapkan sebanyak 200 gram.
Kemudian difermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat jenis Lactobacillus sp. Dari tiap sampelnya diberikan tambahan bakteri atau starter sebanyak 10 dan juga 20 mili. Dan substratnya sebanyak 90 dan juga 80 mili. Di mana pembedanya? Untuk yang 90 digunakan bakteri sebanyak 10 mili dan untuk yang 80 substrat digunakan bakteri sebanyak 20 mili. Ini didiamkan atau diinokulasi selama 20 jam. Bijinya setelah diinokulasi selama 20 jam, kemudian di oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 25 jam. Kemudian biji kopi yang telah kering dipisahkan dari kulit tanduknya sebelum dilakukan penyangraian. Nah, penyangraian kopi bubuk ini dilakukan secara manual dan selanjutnya dihaluskan sehingga menjadi kopi bubuk. Nah, untuk hasil dan juga pembahasannya, di mana berdasarkan dari rujukan atau hasil dari penelitian Kak Zakia dan teman-teman yang dilakukan tahun 2020 sebagai data ataupun sebagai analisa data yang saya lakukan sebagai sumber analisa data saya, yaitu di mana proses pembuatan kopi dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering atau disebut dengan dry process dan juga cara basah atau disebut dengan wet process. Di mana menurut Pastianiasih tahun 2012, pengolahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan biji kopi terfermentasi secara berlebihan atau fermented. Pada penelitian ini dilakukan atau pada ide dari artikel ini dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kak Zakia, di mana proses pengolahan dari biji kopi tersebut yaitu menggunakan wet process atau cara basah. Di mana cara basah ini menurut Muqtadi dapat menghasilkan kualitas dari kopi yang lebih baik dan lebih seragam, sehingga dalam hal ini dilakukan pencucian, di mana pencucian tersebut bertujuan untuk membersihkan lendir yang melekat pada biji pada saat fermentasi. Kulit kopi yang terdiri dari 80% pektin dan juga 20% gula dijadikan substrat pada fermentasi kopi alami, sehingga tidak memerlukan bakteri asam laktat sebagai bakteri bantuannya. Pada hasil yang pertama yaitu terkait dengan kadar air. Kadar air di sini menurut Ibu Tuti Pujiastuti selaku guru dari SMK 5 Jember yang mengampu mata pelajaran dasar penanganan bahan pada semester 1 tentunya mengatakan atau mengemukakan bahwa kadar air sangat berpengaruh pada mutu yang dapat dihasilkan pada kopi bubuk, dan juga pengaruh lainnya selain pada mutu yaitu pada daya simpan ataupun lama umur simpan yang dihasilkan dari kopi bubuk. Bukan hanya kopi bubuk saja sih, tetapi bentuk-bentuk dari seluruh bahan pangan yang diproses tentunya itu sangat mempengaruhi kadar air. Kenapa sih kadar air sangat berpengaruh? Karena menurut beliau kadar air ini dapat dijadikan sebagai media untuk tumbuh dari mikroba-mikroba pembusuk, sehingga cepatnya terjadi kerusakan dari bahan pangan yang dapat dihasilkan dari bakteri atau mikroba pembusuk tersebut. Nah, menurut Kustiah juga yang dikemukakan pada tahun 1985 nih, kandungan air suatu bahan juga penting untuk diketahui loh, karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa yang dapat ditimbulkan oleh bahan tersebut. Nah, dari hasil pengujian dari kadar air yang dilakukan oleh Zakia itu dimana dapat dilihat seperti ini, dimana data yang diperoleh diketahui bahwa sampel dari kopi bubuk C itu lebih rendah di data Zakia. Nanti saya akan melampirkan data-data yang diperoleh atau variasi yang diperoleh dari Zakia tersebut agar lebih jelasnya, dan juga mengapa sampel C memiliki kadar air yang lebih tinggi. Nah, sampel C ini adalah sampel dari varietas
penambahan substrat yang banyak, yaitu 90 ml dengan bakteri sebanyak 10 ml. Nah, untuk itu sebagai metode yang direncanakan sebelumnya itu sangat berpengaruh loh, karena jumlah substrat yang ditambahkan itu mengandung air. Sehingga jika substrat yang ditambahkan banyak, maka tidak menutup kemungkinan jika kadar air yang dihasilkan pada produk akhir semakin tinggi. Kadar air yang rendah dapat meningkatkan ketahanan pangan selama masa penyimpanan menurut Fatsiani. Sehingga pada tahapan ini penambahan substrat yang banyak juga dapat mempengaruhi kadar air tentunya. Kemudian pengujian yang kedua atau hasil yang kedua adalah kadar abu. Kadar abu di sini merupakan apa sih kadar abu? Nah, kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan. Kemudian abu itu apa sih? Abu merupakan zat anorganik dari sisa hasil pembakaran dari suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung dari macam-macam bahan yang digunakan loh. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat berupa dua macam garam, yaitu garam organik dan juga garam anorganik. Itu saja. Menurut Martin, kandungan mineral pada biji kopi dipengaruhi oleh kandungan hara pada lingkungan pemeliharaannya atau lingkungan tempat hidup. Dan juga dapat dipengaruhi juga oleh pupuk yang digunakan selama proses penanaman hingga panen. Nah, pada hasil pengujian ini diperoleh kadar abu pada sampel antara 4,43 hingga 4,96% berat bersih atau berat awal dibagi berat bersih, berat akhir. Hal ini masih menunjukkan kesesuaian berdasarkan SNI dengan nomor seri 01 tanda hubung 013542/2004 tentang kopi bubuk yang yaitu memiliki kandungan kadar abu pada kopi itu maksimal 5%. Apa sih yang menyebabkan dari tingginya atau banyaknya kadar abu yang terkandung pada suatu bahan? Nah, yang menyebabkan itu terdapat beberapa faktor nih. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah iklim. Iklim bisa juga tuh, karena iklim juga dapat mempengaruhi hasil dari sisa-sisa pembakaran dari bahan organik, dan juga pupuk-pupuk yang digunakan akan semakin berbeda dong tentunya dari takaran, dari segi pemakaian, atau dari segi banyaknya atau intensitas dari pupuk yang digunakan. Kemudian ada kondisi tanah, di mana kondisi tanah ini sangat mempengaruhi dari kadar abu yang akan dihasilkan pada produk akhir. Kemudian yaitu ada proses pemeliharaan tanaman kopi, di mana yang tadi saya sebutkan tuh bisa disebabkan oleh pupuk ataupun dari proses pemeliharaan awal yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari biji kopi, bukan dari proses fermentasi atau secondary process. Nah, untuk metode penelitian yang ketiga yaitu tentang derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. pH di sini dari hasil uji Kak Zakia dan juga teman-teman yaitu pH yang berkisar antara 5,41 hingga 6,19. Ya. Dan juga berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin banyaknya bakteri asam laktat yang digunakan, maka semakin rendah nilai keasaman pH. Adanya aktivitas aminolitik meningkatkan degradasi pati menjadi glukosa, itu penyebabnya, yang pada akhirnya akan membentuk lebih banyak asam laktat pada bahan. Banyaknya asam laktat dapat menurunkan pH. Kok bisa sih? Karena pH itu parameter pH seperti ini. Nah, semakin tinggi parameternya, maka kandungan di dalamnya akan menuju ke arah basa. Jika semakin rendah, maka menuju ke arah asam. Di mana dalam penambahan bakteri asam laktat tersebut dapat mempengaruhi kenapa sih? Karena bakteri asam laktat. Di mana katanya asam, bakteri asam. Bakteri asam jika ditambahkan terlalu banyak, maka dapat menyebabkan atau meningkatkan
asam yang ada, bukan meningkatkan ke arah basa, tapi menurunkannya menjadi ke arah sangat asam atau asid. Kemudian, menurut Mulato 2002, beberapa senyawa alami dalam kopi juga sifatnya mudah menguap. Di antaranya asam asetat, asam format, ester, dan juga aldehid. Perubahan nilai pH ini dapat menjadi indikator perubahan secara kimiawi dalam biji kopi. Kandungan senyawa pada kopi dapat mempengaruhi derajat keasaman kopi tersebut, seperti dilihat pada hasil penelitian dari Kak Zakia seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah penentu kadar kafein. Kadar kafein ini juga penting loh, karena kenapa? Kafein itu dapat mempengaruhi cita rasa yang ada pada kopi yang dihasilkan. Dimana penentuan kadar kafein dilakukan menggunakan metode spektrofotometri karena lebih efisien sih alasan sendirinya. Dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kafein dari kopi yaitu varietasnya. Biasanya kopi robusta setelah penyaraian mempunyai kadar kafein lebih tinggi dari yaitu 2% dari berat bahan dibandingkan kopi arabica setelah penyaraian yang mempunyai kadar kafein lebih kecil yaitu 1%. Itu dikutip melalui Kolk dan March tahun 1987. Kemudian menurut Farida dan kawan-kawan pada tahun 2013, kadar kafein dapat menurun seiring dari lamanya waktu fermentasi, sehingga semakin lama waktu fermentasi dapat menyebabkan kadar kafein menjadi menurun. Seperti diagram di sini. Yaitu kadar kafein juga berkurang seiringnya penguraian protein yang dapat meningkatkan asam amino bebas pada bahan. Nah, untuk hasil dari penelitiannya dapat dilihat pada ini. Nah, selain dari faktor-faktor tersebut juga terdapat standar mutu kopi bubuk berdasarkan dari SNI 013542 tentang kopi bubuk, di mana standar mutunya dapat dilihat seperti ini. Sehingga pada hari artikel ilmiah yang dapat saya buat memiliki kesimpulan, yaitu yang pertama, tes atau rasa yang ditimbulkan dari kopi fermentasi pada kopi fermentasi itu sangat dipengaruhi oleh kadar air dan juga derajat keasaman pH yang ditimbulkan dari kopi yang telah difermentasi. Yang kedua adalah hasil akhir dari fermentasi biji kopi menggunakan bakteri asam laktat jenis Lactobacillus sp adalah dengan perbedaan yang ada seperti perbedaan kadar air dengan warna atau tekstur sama seperti biji yang difermentasi secara alami. Nah, udah kan? Mungkin cukup sekian dari presentasi artikel ilmiah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata ataupun salah informasi yang saya jelaskan tadi, saya minta maaf juga. Dan bisa ditinggalkan melalui saran yang ada di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.